Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang seputar adab hutang piutang. Dan yang terakhir kita sudah membahas bagaimana seharusnya orang yang memberi hutang juga beradab dengan cara menagih yang baik, memberikan banyak keringanan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, lalu mendoakan mereka agar mampu membayarnya, dan sampai kalau boleh memaafkan. Tapi itu tentu bagi orang yang kita lihat jujur, amanah dan benar-benar tidak mampu membayar hutang. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke judul yang baru. Malam ini kita akan bahas tentang adabu at-tariq, yaitu adab ketika seseorang berada di jalan. Maksud di jalan yaitu ketika duduk di jalan. Bahasa kita, bahasa Indonesia, adab orang yang nongkrong. Adab orang yang nongkrong. Nongkrongnya apa? Nongkrongnya nongkrong. Orang yang suka duduk di kedai kopi samping jalan, kemudian duduk beramai-ramai di pinggir-pinggir, di kafe-kafe samping jalan. Ini semua diatur adabnya. Kalau tidak bisa melakukan adab ini, sebaiknya jangan duduk. Nah, ini yang mau diajarkan, sehingga judulnya adabut tariq, yaitu adab bagi mereka yang suka nongkrong di jalan. Tidak mesti harus di kedai-kedai kopi, di depan rumah sendiri, duduk di atas teras atau duduk di tembok di depan pagar, itu juga sama. Ini harus punya adab yang dijaga. Dan ini memang menjadi salah satu kebiasaan umat di akhir zaman, menghabiskan waktu dengan duduk-duduk. Pada dasarnya hukumnya mubah, tidak mengapa selama dia tidak melalaikan waktu dari ibadah, dari kewajiban, dari hal-hal yang disunnahkan. Nah, oleh karena itu jangan sampai duduk-duduknya kita di samping jalan menjadi dosa, maka harus paham adab-adabnya. Bagi orang Aceh tentu duduk di kedai kopi adalah sesuatu yang dianggap tidak bisa lepas daripada kehidupan. Dan ini banyak yang kadang-kadang tidak sadar duduknya menimbulkan dosa. Sebenarnya itu bukan pilihan utama untuk menghiasi hidup dengan duduk-duduk di samping jalan, karena tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh orang-orang saleh kebiasaan terlalu banyak duduk di samping jalan. Tapi walaupun begitu, seandainya pun kita harus melakukannya atau sudah menjadi kebiasaan, maka perlu dijaga adab-adabnya. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu ghaddul basar. Ketika duduk di samping jalan, amalan yang paling harus dijaga utama adalah menahan pandangan mata. Dan ini diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima ya'malun. Muhammad, beritahukanlah kepada kaum mukminin untuk menjaga pandangan mata mereka. Jadi yaghuddu absarahum, ghadda yaghuddu itu artinya menundukkan. Jadi sebenarnya
Kita tidak dilarang untuk melihat, karena mata diciptakan memang untuk melihat, tapi disuruh jaga. Cara menjaganya salah satunya adalah menundukkan. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang indah di depan mata, yang kira-kira bisa menimbulkan fitnah, syahwat atau apapun bentuknya, kita tidak bisa mengelak, Pak. Nah, mungkin kita kasih tahu orang, tidak mungkin kita kasih tahu orang, ini jangan lewat-lewat lagi depan saya, ya. Kata orang, pu jalan makahnya. Orang kan begitu, kalau kita kasih tahu baik-baik lewat dia, no, dia pasti marah, Pak. Dia akan mengatakan, pu jalan makahnya, pu jalan mamamu buat ni. Pasti begitu. Jadi kita tidak mungkin suruh orang tidak boleh lewat depan kita, apalagi jalanan umum. Semua orang punya hak, dan kita tidak bisa cegah anak orang. Kita tidak bisa cegah orang-orang yang berlalu lalang dengan berbagai maksiat mereka lakukan, termasuk pakaian ketatnya seorang perempuan. Itu tidak bisa kita larang, Pak. Nanti ada babnya, nanti disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi ketika kita terjebak pada kondisi itu, satu-satunya yang bisa menyelamatkan keadaan kita adalah tundukkan. Tundukkan itu ya lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas kan agak susah, Pak. Masa selama orang lewat kita duduk samping jalan, mata kita ke atas terus. Fikir dia kau kapung apa ya. Jadi satu-satunya jalan tundukkan. Orang lalu lalang dengan berbagai maksiat, kita disuruh tunduk. Itu menyelamatkan iman. Karena maksiat itu bermula dari pandangan, lalu diolah di hati, setelah diolah dikeluarkan dari anggota tubuh yang lain, dari mulut, tangan, kaki. Kita ini mengupat orang, kenapa? Kenapa kita bisa sampai mengupat orang? Mengupat orang itu kan membicarakan perkara-perkara yang orang itu tidak sukai, atau kita membuka aib orang. Itu bermula dari apa? Karena kita sudah lihat, paling kurang lihat fotonya, kita sudah lihat. Karena sudah lihat, mulai hati berdetak untuk mengolah apa yang kita lihat. Kalau hatinya orang saleh merasa alah kan urusan dong, ini aib gob, tak boleh kita buka, itu pilihan hati disertai bisikan malaikat. Tapi kalau orangnya tidak berilmu, orangnya tidak, sama sekali tidak ada saringan, apa yang dia lihat diolahnya langsung, diolahnya. Makanya kita mulai mengeluarkannya dengan tangan, kita ketik di WA, lalu kita update status di Facebook. Tidak kusangka ternyata engkau begitu, home. Tapi kita ingin kasih tahu orang gara-gara penglihatan kita. Hati ini tidak tenang, syahwat membara ketika melihat, menonton yang porno, melihat yang porno. Hati yang tenang menjadi tidak tenang. Dari rencana tidak ada maksiat, kemudian diajak terus melakukannya, diajak terus melakukannya. Ini berawal dari pandangan. Makanya penyakit sakau pada pornografi itu karena mata, Pak. Jadi kalau kita buta, membayangkannya aja susah. Kalau kita seandainya diberi kekurangan oleh Allah, cacat, lalu kita sesali, padahal di balik kekurangan itu Allah mencoba menyelamatkan kita dari maksiat. Makanya orang buta itu salah satu cara Allah menyelamatkan. Dia cukup bersabar di dunia, tapi lebih selamat untuk akhirat. Kita yang terbelut ini, Pak, kita yang tidak buta ini yang banyak sekali dosa. Karena mata kita itu kadang-kadang ya memverifikasi apapun. Kita lihat orang gemuk, kita akan mengatakan ustaznya bukan demundan, gara-gara melihat. Kalau bapak tutup mata dalam pengajian, ada nampak ustaznya?
Tidak. Apakah bapa akan mengucapkan kalimat yang tidak baik? Tidak juga. Makanya paling bahaya pandangan mata ketika tidak dijaga. Sehingga ayat ini itu disambung dengan wa yahfadhu furujahum. Jagalah pandangan mata, tundukkan, lalu jagalah faraj, iaitu kemaluan. Ada hubung kait yang sangat kuat antara mata dan kemaluan. Mata dosa mengajak kemaluan untuk berdosa. Makanya yang paling banyak berzina yang melihat. Yang buta tidak ada rencana berzina karena dia tidak bisa membayangkan. Apalagi buta dari kecil, Pak. Kita bilang cukup cantik dindangnya, cukup seksi itu perempuan tu. Orang buta itu tidak bisa bayangkan. Dia membayangkan ya apa-apa yang terlintas di kepalanya, tidak ada tamsilan yang dia bisa tahu. Tapi kalau sudah buta juga masih berzina, ya ada orang bergalim. Sudah mungkin itu butanya bukan buta dari bayi itu, buta sempat melihat. Lalu menjadi buta karena terlalu banyak nonton filem porno, buta. Ada bagaimana anda buta? Dalam selimut, HP hidup sendiri dalam cahaya. Lampu sudah dimatikan, dalam selimut bercahaya. Kita fikir anak kita mendapatkan karamah. Padahal nonton filmnya dalam selimut. Sehingga terus-terusan, dan ahli psikologi setelah meneliti itu kalau kena sakau dari pornografi itu sakau itu bukan hanya pada sabu, bukan hanya pada narkoba, pada pornografi juga sakau, tidak bisa lepas. Jadi kepala ini terus meminta apa-apa yang dilihat seksi. Lihat tiang listrik nampaknya lain, lihat kambing lewat nampaknya seksi, kecoak lewat pun terasa kurma. Pokoknya entah apa-apa yang dia nampak itu terbayang semuanya dalam keadaan porno. Itu untuk mengobatinya, kata ahli psikologi, saya baca 7 tahun untuk membersihkan jaringan ini. Dia tidak lihat sama sekali, 7 tahun tidak memikirkan, tidak melihat, baru bisa bersih ini otak. Kalau sebelum 7 tahun dia kembali, maka dia kena sakau lagi, dia kembali lagi. Kalau baru mencoba taubat 1 tahun 2 tahun tidak istiqamah, kena lagi, Pak. Kita sudah rencana taubat umur 50, puber yang kelima. Karena ada orang kadang-kadang sampai berpuluh kali puber, makin tua makin le puber. Itu kena lagi, tua-tua pun makin menjadi. Dan kami dapatkan orang-orang seperti itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Semua berasal dari mana? Tidak menjaga pandangan mata. Dan salah satu kemungkaran dari mata ini ketika kita sering melihat, jadi difasilitasi oleh banyaknya duduk-duduk di samping jalan. Kita kalau sudah duduk samping jalan, siapa yang lewat terlihat. Dosa macam-macam. Ada aja yang kita komentari, ada aja yang kita lihat. Padahal kadang-kadang sudah punya istri, tetap dalam pandangan dia istri orang tetap lebih cantik. Begitu kalau syaitan sudah menghiasi, Pak. Padahal orang semua satu kampung mengatakan istri kita cantik. Tapi bagi kita, karena sudah sering duduk samping jalan sambil minum kopi lihat, yang lewat lihat, itu apalagi orang-orang yang sama sekali enggak dekat dengan Allah, itu tidak berusaha menahan matanya. Begitu lihat lewat, lalu dia mengatakan kok lagak lagu. Padahal di rumahnya ada bidadari yang lagaknya luar biasa. Tapi dia dipicu oleh syaitan. Makanya orang kalau matanya dihiasi syaitan, yang jelek pun nampaknya cantik. Coba lihat orang pacaran, Pak. Orang pacaran tu, Pak, itu serba di depan dia cantik semuanya. Padahal kalau kita tanya sama orang, misalnya ada orang ni pacaran, memang sudah dosa perbuatan ni. Kalau dia tanya sama orang, ada cantik cewek ni, orang mengatakan, apa ni lagi drum terbelah ni, seperti drum terbelah. Mana? Tapi sama dia cantik, Pak. Kenapa? Apa kata Rasulullah? La yakhluwanna ahadukum ma'a ghairi zi mahram. Janganlah kalian berdua-duaan, bersepi-sepian dengan yang bukan mahram, illa dipastikan wasalisuha asyaitan. Dipastikan ada yang hadir di situ, yang ketiga. Siapa dia? Syaitan. Makanya dihiasi oleh syaitan. Sesuatu yang menjijikkan pun tak jijik waktu sedang pacaran tu, Pak.
Coba bayangkan, makan pisang goreng, mulut berminyak, bibir berminyak. Itu pesan air Pak, itu satu pipet berdua. Anda bayangkan pipetnya Pak, berminyak-minyak dalam pipetnya, ya, berminyak-minyak tu pipet Pak, tapi tetap indah bagi mereka. Kita kan waktu udah nikah, isteri aja baru makan sesuatu yang berminyak, dia minum dengan satu gelas, kita sudah mulai mencari-cari di mana bahagian yang tidak kena minyaknya. Tapi waktu pacaran, Masya Allah, kenapa? Mata dihiasi oleh syaitan. Jadi syaitan membuat indah, jadi seakan-akan tai lalat pun terasa coklat. Ini akibat mata. Makanya duduk di jalan tu, itu paling bahaya mata. Allah langsung mengatakan, jagalah wahai mukmin, jagalah mata dengan cara tundukkan. Jadi kalau ni bagi yang sering duduk ni, kita sekali-sekali memang ada duduk samping-samping jalan Pak, tapi paling kurang begitu orang lewat tak usah terlalu diperhatikan, terutama yang bisa mengundang syahwat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadril fujah fa amarani an usarrifa basari. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud. Jarir bin Abdullah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau tidak sengaja terlihat fujah, tiba-tiba terlihat, kita tidak ada rencana untuk melihat, tapi tiba-tiba lewat yang kira-kira berdosa di depan mata, terlihat. Apa kata Rasulullah? Fa amarani, kalau sudah terlihat, kata Rasulullah, dia menyuruhku, kata Jarir, untuk memalingkan wajahku. Jadi terlihat itu tidak langsung dosa. Jadi begitu lewat, kita nak sengaja pas begini sedang minum kopi, terlihat perempuan auratnya tidak lengkap. Auratnya tidak lengkap. Gimana cara aurat tidak lengkap? Perempuan auratnya terbuka. Kita tidak sengaja melihat begitu. Itu begitu terlihat, apa kata Rasulullah? Sarrif, palingkan pandangan. Jadi langsung disuruh lihat ke lain. Itu tahan betul tu Pak. Karena syaitan akan angkat lagi dagu ni sikit-sikit dan pam ke dengan dom. Biasa je mana tu Pak. Kita sudah coba lihat meninting bini Pak. Itu terangkat, pura-pura ngomong sama kawan, kedih lah pandangan Pak. Itu permainan syaitan. Permainan syaitan itu. Makanya tahan betul itu. Di saat itulah nafsu kita kuasai. Maka salah satu daripada jihad adalah jihad memerangi nafsu sendiri. Kita ini melawan dua perkara Pak, syaitan dan nafsu. Sedangkan kita punya satu pedang bersama kita, iman, iaitu percaya tentang adanya neraka. Ini bahaya, ini masuk neraka. Makanya ketika Umar bin Khattab ditanya, bagaimana iman itu sebenarnya? Kata Umar, iaitu ketika engkau jalan, lalu engkau menemui batang berduri, pohon berduri, lalu engkau minggir, tidak engkau terobos batang berduri itu iman. Itu iman. Jadi ketika kita tahu ni dosa, lalu kita tidak terobos, kita tahan wajah kita tunduk, itulah iman. Kita yakin, ya Allah, jangan jadikan ini sebagai perkara untuk menyebabkan masuk neraka. Makanya dulu dalam salah satu kitab tentang kisah orang-orang saleh, itu dulu disebutkan dalam kitab itu, kejadiannya di Fes, Maroko. Itu ada anak muda yang tinggal, kebetulan rumahnya di tengah-tengah padang pasir. Kemudian diceritakan bahawa ternyata ada musafir, seorang perempuan yang ketinggalan rombongan, sehingga perempuan ini bingung mau ke mana, dan dia menyusuri jalan itu sampai dia menemukan rumah tersebut, dan di rumah tersebut cuma anak muda ini tinggal, dan keadaan sudah malam. Lalu kemudian akhirnya si perempuan ini karena tidak berani lagi melanjutkan perjalanan, dia minta izin kepada orang ini untuk menginap di situ, walaupun hatinya berdebar-debar karena dia tidak kenal siapa orang ini. Lalu kemudian ternyata pemuda ini pemuda yang saleh, pemuda yang menjaga agamanya. Perempuan ini dipersilahkan untuk tidur di ruangan yang berbeda dengan dia sambil menunggu pagi. Nah, ketika datangnya malam, jadi karena pemuda ini sendiri, syaitan datang.
melakukan waswasah di dalam hatinya. Lalu kemudian pemuda ini tergelitik hatinya untuk mencoba melihat lebih jauh tentang keadaan si perempuan. Ya. Akhirnya dia bangun di tengah malam itu. Si perempuan sudah tertidur kelelahan. Dia bangun, dia lihat dari jauh, dan ketika dia pandang, dia nampaklah perempuan ini memang cantik. Itu kan cantik itu karena syaitan sudah mulai waswasah. Maka dalam hati itu sudah mulai, kok lagak aku. Apalagi selama ini tinggal sendiri, Pak. Makanya paling cepat tergoda itu orang-orang yang hidup sendiri. Makanya para bujangan itu kalau sudah ada rezeki, tak perlu nunggu PNS, Bang. Apa saja menikahlah. Yang jadi masalah tidak ada yang mau menikah sama dia, itu yang jadi masalahnya. Kalau tidak sanggup, maka berpuasalah. Jadi pemuda ini dibisikkan begitu dan dia memandang, Masya Allah cantik, tergodalah hatinya. Ketika matanya terus memandang, semakin tambah kecantikan perempuan ini. Itu di tengah malam, perempuan ini sedang tidur. Lalu dikisahkan bahwa tiba-tiba datanglah imannya, bangkitlah imannya sebagai pejuang untuk memelihara dia. Imannya mulai berbisik, takutlah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada neraka Allah. Lalu hatinya bergolak, apa? Hatinya satu ingin mengganggu, satu lagi mengatakan jangan ganggu. Karena kita ada dua bisikan. Kita dalam hidup ni, Pak, di hati ini ada dua bisikan, iaitu lammatus syaitan wa lammatul malak, iaitu bisikan syaitan dan bisikan malaikat. Kita sering ditolong oleh malaikat, jangan. Kan sering, Pak, kadang-kadang kalau kita mau berantam tu kan, syaitan kan mengatakan katakan ayo. Oh hebat haji, kahagam ji agam. Kamu laki, dia laki, kahambo ju. Itu syaitan sedang bicara, Pak. Jadi bahasa kahambo ju itu syaitan. Makanya ketika kita mau berantam dengan tetangga, isteri datang dari belakang, "Ne hambo ju," kata isteri. Itu isteri kita adalah setan. Nah, itu bisikan syaitan. Nanti malaikat menolong kita, jangan, bersabarlah, fikirkanlah baik-baik, jangan, nanti efeknya panjang, nanti kamu begini, nanti kamu, itu bisikan malaikat. Kita, iman kita yang memenangkan pertarungan itu. Maka laki-laki itu apa yang lakukan, Pak? Matanya sudah mulai tertuju dan dia sudah merasa syahwatnya naik. Lalu kemudian untuk mengalahkan syahwatnya, dia ambil lilin, dia ambil lilin atau apapun yang bentuknya api di masa itu, dia hidupkan, dia bakar tangannya. Begitu dia bakar telapak tangannya, terasalah panasnya. Di situ dia mengatakan, "Ya Allah, api ini tidak sanggup kutahan. Bagaimana aku bisa menahan nerakamu?" Di situ kalah nafsunya, Pak. Akhirnya dia tidur kembali. Tak mau lagi dia lihat perempuan itu. Makanya pandangan mata itu cukup bahaya. Makanya bapak-bapak yang duduk di kedai-kedai kopi itu bawalah korek. Yang sering-sering duduk di kedai kopi, duduk samping jalan tu, sekarang dunia samping jalan semua, Pak. Sepanjang jalan, Masya Allah, Pak, di sepanjang kota itu sampai ke jalan-jalan mandum, sudah mulai taruh-taruh kursi, duduk berduaan segala macam. Kita punya kebiasaan yang terus menuju ke neraka, mendekat ke neraka. Duduk berdua-duaan sampai malam, Pak. Ini yang dosa bukan hanya orang pacaran itu, Pak. Jadi yang po kedai, yang punya kedai itu, ketika dia tahu tempat dia memang dijadikan ajang untuk pacaran, maka semua dosa orang pacaran ini dialirkan kepada yang punya kedai. Man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan satu keburukan, lalu diikuti keburukannya oleh orang lain, maka keburukan itu dicatat dosanya, lalu kemudian dialirkan kepada yang membuat keburukan itu muncul. Maka hati-hati, Pak. Hati-hati yang buka tempat, bisa jaga tidak dari maksiat. Kalau tidak bisa jaga, tidak usah buka bisnis yang seperti itu. Tapi kalau bisa jaga, kita tulis khusus untuk yang sudah menikah. Duduk di sini wajib bawa buku nikah. Sudah 3 bulan kita jualan, tidak ada yang duduk satu orang pun. Kata orang begitu dibaca, buku nikah, tak aja kopi buku nikah, kata orang. Memang resiko memang kita kalau mau melakukan yang baik-baik, Pak.
Maka syaitan tu selalu memenangkan pertarungan ketika kita tidak ada andalan untuk bisa bertahan dari nafsu. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, terlihat sesuatu yang tidak disengaja itu tidak berdosa, tapi segera palingkan wajah. Makanya dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, la tattabi' an-nadhrah bin nadhrah, janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Pandangan pertama nikmat, pandangan kedua laknat. Bapa yang pernah temani isteri belanja di pasar impres, biasanya posisi isteri di depan atau suami di depan? Yang pengan-pengan urindang yang belanja, kita yang sering temani isteri belanja, Pak. Itu isteri yang di depan posisinya waktu kita keliling di pasar-pasar tu, atau suami di depan? Isteri di depan, karena isteri yang cari barang, suami biasanya pegang barang. Isteri di depan, dia memimpin. Kalau dalam urusan belanja, isterilah di depan, Pak. Kita orang yang jadi korbannya, kita bawa di belakang, dia berdiri, kita berdiri. Cuma menangnya suami, pandangan suami tidak bisa dikontrol oleh isteri. Isteri terus melaju di depan, suami alehoho gengi, kanan kiri, masya Allah. Kata suami, ya terus depan, tiba-tiba nggak tahu lagi di mana istrinya. Yang dia ikut ternyata isteri orang, masya Allah. Ini karena sudah terjebak begitu. Nah, coba lihatlah, Pak, masya Allah, isteri di depan, tapi kadang-kadang nafsu ini kita mulai terlihat keadaan-keadaan orang, Pak, yang belanja itu semuanya indah, semuanya indah. Kenapa? Syaitan menghiasi. Itu bahayanya permainan mata ini. Oleh karena itu berhati-hatilah, karena kalau ini tidak taubat dalam masalah ini, kita biasakan mata ini terus melakukan maksiat, kita manjakan dia, kita tidak punya sedikit pun filter, tidak punya sedikit pun keinginan untuk menahan, maka seluruh dosa-dosa, sebenarnya dosa mata itu dosa kecil, melirik, memandang, sebenarnya masuk kategori dosa kecil, tapi begitu dikumpulkan berulang-ulang, maka dia berubah menjadi dosa besar. Sekali pandang masih kecil, lalu terjadi israr, yusirruna ala ma yaf'alun, mereka mengulang-ulang. Jadi misalnya kita lihat sesuatu, Pak, di HP ni, dah lihat sesuatu, HP ni tak bisa kita tahan, Pak, dia ada pop up, muncul sendiri. Kadang-kadang sedang kita lihat, tiba-tiba muncul, kita rencananya mau buka Serambi Indonesia, kemudian muncul macam-macam iklan yang kita tidak bisa tahan itu. Di saat seperti itu, kalau kita orang saleh, maka segera kita palingkan, lalu kita tarik ke atas, pokoknya yang aneh-aneh di Facebook kita tarik, atau kita delete. Itu sudah menahan pandangan. Tapi ada yang model tarik ke atas, 5 menit kemudian semuanya ditarik ke bawah. Dilihat lagi, wah kamu no, ada kamu no, ana mau lihat. Ini apa-apaan ini, Pak? Inilah syaitan mengatakan, hai baik lewatnya, kau tarik tarik lagi ke bawah. Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu susahnya berjuang melawan nafsu kita. Maka yang duduk di jalan, amalan pertama adalah tahan pandangan. Saya bacakan hadis sebelum saya berhenti. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julus ala turuqat. Kata Rasulullah, waspadalah kalau engkau duduk-duduk di samping jalan. Ini langsung dari Nabi mengatakan, waspadalah kalian, hati-hatilah kalian ketika kalian duduk-duduk di samping jalan. Faqalu, jadi orang yang diingatkan oleh Nabi ini, beberapa orang sedang duduk samping jalan, diingatkan Nabi, hati-hati, kata Nabi, ini hati-hati yang duduk-duduk samping jalan. Lalu mereka menjawab, malana buddun innama hiya majalisuna natahaddas fiha. Ya Rasulullah, kami sudah kebiasaan duduk seperti ini sudah memang kami menjadi hobi harian. Duduk-duduk seperti ini memang sudah kami lakukan, kami tidak susah nih kalau kami tidak duduk-duduk begini, kata orang-orang yang sedang duduk ni. Qala, lalu Rasulullah menjawab, fa iza abaitum illa al-majalis, seandainya kalian tidak bisa menghindar daripada duduk-duduk di samping jalan atau membuat majlis di samping jalan, maka fa'atut tariq haqqaha, berikanlah hak-hak kepada jalan. Di situ Nabi menyebutkan berikanlah hak kepada jalan. Apa dia? Qalu wa ma haqqut tariq, apa hak jalan itu ya Rasulullah? Artinya apa yang harus kami jaga
ketika di jalan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang pertama, ghaddul basar, jagalah pandanganmu. Nanti yang kedua, kaful azza, jangan sakiti orang. Waraddus salam, jawablah salam. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Nanti kita bahas satu persatu, Pak. Tapi intinya Rasulullah ternyata mengatakan yang duduk samping jalan jagalah pandangan. Lalu di ujung hadis Rasulullah mengatakan, seandainya kalau tidak bisa melakukan ini, maka maksud Rasulullah adalah jangan duduk. Kita tahu mata kita bahaya, Pak. Kita tahu mata kita akan membuat kita dosa. Menyokada depa lagi kan? Baik dadu, Pak. Jangan sering-sering duduk samping-samping jalan, Pak. Kalau mau duduk di kedai kopi, duduk ke dalam sana, bahagian dalam. Jangan yang ngambil di bahagian luar yang sering orang lewat. Ini banyak fitnahnya. Kita khawatir, Pak, kita meninggal itu dalam keadaan belum taubat dengan kebiasaan itu. Kita terus menganggap remeh, titi uro samping jalan, duduk, nongkrong sana, nongkrong sini. Kita khawatir nyawa kita dicabut Allah di saat kita sedang melakukan hal seperti itu, sehingga tidak ada daya kita mempertahankan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak bisa, duduklah di rumah, pandang saja istri sendiri. Oh, mau seperti istri orang yang di samping jalan, hiasi istri sendiri. Oh, istri orang bibirnya merah merekah, kemudian seksi, bajunya pendek, terbuka aurat, beli baju pendek untuk istri, beli lipstick yang baik untuk istri. Ini ndak, bilang aja sama istri, bola gaji, mau kesamu kamu maunya kayak artis sikit lah kalau dandan. Begitu diminta modal, apa katanya? Kau pakai timun aja, nggak usah beli macam-macam. Itu timun dibelah-belah, taruh di wajah, taruh ni. Itu andalan kita, Pak. Kalau enggak disuruh pakai bedak yang putih-putih yang dijual 5.000 dapat 3 di pasar itu, Pak. Yang ketika istri pakai, kita enggak tahu mana kuntilanak, mana istri. Ya. Itu andalan kita. Kita suruh istri untuk berbuat baik, tapi kita enggak mau kasih modal. Makanya suami begini enggak betul. Ini harus lebih peng belanja untuk bersoleknya istri. Baik, ini yang pertama yang perlu kita jaga ketika duduk di samping jalan. Baik, saya berhenti di sini biar ada waktu sedikit untuk kita bertanya jawab karena waktu kita singkat.